Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama, selamat pagi anandaku semuanya. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun. Dan kita berharap semoga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala, dan bencana. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mulai pembelajaran kita di pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu hijrah ke Yastrib. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hijrah ke Yastrib atau Madinah merupakan hijrah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Di Yastrib, mereka disambut dengan sangat gembira oleh orang-orang bangsa Arab yang tinggal di sana. Penduduk Yastrib bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW dan para kaum muslimin dari siksaan kaum kafir Quraisy. Baik anak-anakku sekalian, kita akan coba membahas peristiwa sebelum hijrah ke Yastrib. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib keluar dari Mekah untuk berdakwah. Mereka mendatangi rumah Jal dan Saiban bin Sa'labah. Rasulullah menjelaskan tentang ajaran agama Islam kepada mereka. Bani Saiban terlihat tertarik dengan ajaran agama Islam. Akan tetapi mereka menunda untuk memeluk Islam. Perjalanan dilanjutkan hingga sampai ke Aqabah di Mina. Aqabah adalah sebuah tugu batu yang terletak di antara Mina dan Mekah. Ada 6 orang pemuda yang sedang berkumpul dan berbincang. Ternyata mereka adalah pemuda Yastrib, Madinah, yang berasal dari suku Khazraj. Mereka adalah As'ad bin Jurahah, Auf bin Haris bin Rifa'ah bin Afra, Rafi bin Malik bin Ajlan, Qutbah bin Amar bin Hadidah, Uqbah bin Amir, dan Jubir bin Abdullah bin Ri'ah. Nabi Muhammad SAW meminta izin untuk bergabung dengan mereka. Nabi Muhammad menjelaskan tentang ajaran agama Islam dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pernah mendengar dari bangsa Yahudi yang tinggal di Yastrib bahwa akan ada nabi yang datang dari timur, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diikuti oleh mereka bangsa Yahudi. Dikarenakan permusuhan antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab di Yastrib, bangsa Arab ingin menemukan nabi tersebut agar tidak didahului oleh bangsa Yahudi. Salah satu pemuda tersebut berkata, "Demi Allah, kalian tahu bahwa dia adalah seorang nabi yang selama ini dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepada kalian. Janganlah sampai orang-orang Yahudi lebih dulu menjadi pengikutnya. Untuk itu, segeralah memenuhi seruannya." Setelah itu, mereka berenam masuk Islam. Mereka berenam adalah pemuda-pemuda cerdas di kalangan penduduk Yastrib. Mereka baru saja terlihat berperangan dengan suku Aus. Perang ini dikenal dengan Perang Bu'ats. Mereka berharap Nabi Muhammad SAW bisa menjadi pereda peperangan di antara keduanya. Sekembalinya ke Yastrib, mereka membawa risalah Islam dan menyebutkannya di sana. 6 pemuda itu sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Yastrib. Pada tahun ke-12 kenabian, datang 12 orang yang terdiri atas 2 orang suku Aus dan 10 orang suku Khazraj. Mereka menemui Nabi di Bukit Aqabah. Pengislaman ke-6 orang yang belum masuk Islam di antara mereka diikuti dengan janji setia untuk mengikuti Islam. Peristiwa itu disebut dengan Baiat Aqabah yang pertama. Setelah menyatakan keislaman, ke-12 orang tersebut kemudian kembali ke Madinah. Kepulangan mereka disertai oleh Mas'ud bin Umair yang ditugaskan Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan
dan menyebarkan ajaran agama Islam kepada penduduk Yathrib. Baik anak-anakku sekalian, kita akan coba mempelajari tentang isi baiat Aqobah yang pertama. Dari Ubadah bin Samit, ia meriwayatkan isi bait Aqobah yang pertama adalah sebagai berikut. 1. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Tidak mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Yang ketiga, tidak akan berdusta untuk menutup-nutupi apa yang ada di depan atau di belakang mereka. Dan yang keempat, tidak akan membantah dan mendurhakai Nabi Muhammad dalam hal kebaikan. Pada tahun ke-13 kenabian, Mus'ab bin Umair mengantar sejumlah muslimin bersama beberapa orang yang masih musyrik. Selanjutnya seorang wakil rombongan tersebut yang bernama Al-Bara bin Ma'rur memegang tangan Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, demi yang mengutus engkau dengan benar, kami akan melindungi engkau sebagaimana kami melindungi istri-istri kami. Maka baiatlah kami, wahai Rasulullah, demi Allah, kami adalah orang-orang yang mahir berperang." Abul Haytham bin Atayhan ikut berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya antara kami dan orang-orang Yahudi ada hubungan persahabatan. Apabila kami memutuskan hubungan dengan mereka, lalu Allah memenangkan engkau, apakah engkau kemudian pergi meninggalkan kami?" Nabi Muhammad SAW kemudian tersenyum dan bersabda, "Darah dengan darah, kematian dengan kematian. Aku adalah bagian dari kalian, dan kalian adalah bagian dari diriku. Aku akan memerangi siapapun yang memerangi kalian, dan aku berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kalian." Nabi Muhammad SAW kemudian membaiat mereka. Pengislaman mereka disertai dengan janji setia yang disebut dengan baiat Aqobah yang kedua. Perjanjian itu diikuti oleh 75 orang. Isi baiat Aqobah yang kedua atau kubro adalah: yang pertama, untuk taat dan patuh terhadap Nabi Muhammad SAW dalam keadaan senggang maupun sibuk. Yang kedua, berjanji untuk berinfak dalam keadaan mudah maupun susah. Yang ketiga, berjanji untuk selalu melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, berjanji untuk tetap teguh membela kebenaran karena Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa rasa takut. Yang kelima, berjanji untuk menolong dan membela Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka membela diri sendiri dan keluarga. Dengan baiat Aqobah kedua itu, mereka akan mendapatkan surga. Setelah proses baiat selesai, Nabi Muhammad SAW menunjuk 12 orang sebagai pemuka kaumnya masing-masing. Mereka diharapkan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kaumnya. 12 orang itu terdiri atas 9 orang suku Khazraj dan 3 orang suku Aus. Setelah peristiwa baiat Aqobah kedua, Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslimin Mekah untuk hijrah ke Yathrib secara bergelombang. Sedangkan Rasulullah SAW masih tinggal di Mekah menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berhijrah. Kaum muslimin mulai meninggalkan Mekah sedikit demi sedikit pada malam hari. Di Yathrib mereka berbaur menjadi satu. Mereka saling menolong dan membantu, bahu-membahu, bahkan mereka menganggap keluarga sendiri. Masyarakat Mekah yang hijrah ke Yathrib terkenal dengan sebutan kaum Muhajirin, sedangkan masyarakat Yathrib terkenal dengan sebutan kaum Ansor, artinya kaum penolong. Baik anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tugas kalian adalah
Baik anak-anakku sekalian, itu tugas kamu pada kesempatan pagi hari ini. Pendang tunggu jawabannya di Google Classroom yang telah dipersiapkan. Pendang berharap semuanya tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Di antaranya adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan yang terlebih-lebih lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala, dan bencana. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Ini saja akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.